Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman walhiqni bis-salihin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman walhiqni bis-salihin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman walhiqni bis-salihin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munawwar rusuh wa taubatan nasuh wa salahal jasadi war ruh. Yang saya hormati para pengurus Masjid Jami'us Sahabah, para orang tua, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus guru kita Pak Ustadz Lukman Effendi, Pak Haji Amir, para jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini bersama-sama kita dapat hadir duduk dalam majelis yang mulia melaksanakan kewajiban talabul ilmi. Mudah-mudahan ilmu yang kita tuntut menjadi ilmu yang bermanfaat. Langkah kaki kita mudah-mudahan jadi wasilah. Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah sehatkan badan, Allah panjangkan umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tua, guru-guru muslimin muslimat yang telah pulang ke rahmatullah, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah lapangkan kuburnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Yang sedang kurang sehat, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah, diberikan kesehatan yang sempurna. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan masih di hadis nomor 10. yakni kemarin hadis dari riwayat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Faqala ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shaliha. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Kemarin Nabi menjelaskan bahwa Allah Maha Thayyib. Kita ulas sebentar. Allah Maha Thayyib dan tidak menerima, Maha baik, Maha bagus. Tidak Allah menerima kecuali yang thayyib.
Dan Allah memerintahkan kepada seluruh orang-orang mukmin untuk makan makanan yang thayyib, sebagaimana perintah itu adalah perintah yang Allah suruh kepada para rasul-rasul sebelumnya. Ayatnya, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Nah itu, jadi kemarin bahas masalah makanan. Makanan itu ada yang thayyib. Makanan yang thayyib ini makanan yang halal. Lalu dikatakan, dilanjutkan hadis ini, summa, lalu Nabi zakaro menceritakan ar-rajula akan seseorang laki-laki. Nabi lalu bercerita ada seorang laki-laki yutilus safar. Orang ini panjang perjalanannya, jauh berjalan dalam urusan ibadah. Lima huwa ta'ah, berjalan dalam urusan ketaatan. Kal haji, berjalan lama, perjalanan yang panjang menuju ibadah haji. Wal jihad, berjalan dalam rangka berjihad. Wasilaturrahmi, berjalan dalam rangka silaturrahim. Itu ibadah, perjalanan yang nilainya ibadah itu, ya. Pergi haji, berangkat ke masjid, itu ibadah tuh, jalan yang ibadah. Lalu jihad fisabilillah sama silaturahim, itu perjalanan-perjalanan yang dikatakan panjang dalam perjalanan ibadah. Yutilus safar. Ash'asun, kata Nabi, ash'as, dengan rambut yang kusut. Ay mutalabbidu sya'ri, rambutnya kusut karena lamanya perjalanan. Aghbar, penuh dengan debu. Al-ghubar jasadahu, asobal ghubar jasadahu, badannya lama kena apa? Kena debu. Ini bahasa isyarat nih Pak, dengar, makanya diperhatiin. Ada orang berjalan panjang perjalanannya dalam perjalanan ibadah dengan rambut yang kusut, dengan penuh dengan debu, saking jarang mandi, karena memang perjalanannya, safarnya ini apa jauh. Lalu kata Nabi, orang itu yamuddu, dia angkat, dia memanjangkan yadaihi, akan kedua tangannya. Dia angkat tangannya ila sama, ke langit. Da'iyan, dengan tujuan berdoa. Mutazallilan, dengan tujuan berdoa dan merendahkan diri karena udah saking capek, lelah, perjalanan panjang. Orang ini berdoa kepada Allah, ya Rabb, ya Rabb, berdoa dengan kalimat itu, ya Rabb, ya Rabb. Panjang tangannya diangkat tinggi-tinggi, minta kepada Allah sambil mengucap ya Rabb, ya Rabb. Orang tadi yang seharusnya
secara ukuran dan secara syarat untuk ijabah doa, seharusnya adab dalam berdoa ini sudah ditunaikan oleh orang ini. Ya, dia dalam perjalanannya ibadah, pergi haji, jihad, silaturahmi, ya, ibadah menuju masjid dalam keadaan tidak berdaya, mutazallilan, merendahkan diri di hadapan Allah dengan hati yang rendah, sungguh-sungguh karena lelah minta ke Allah. Tapi ada salahnya apa? Wa mat'amuhu haramun, makanannya haram. Wa mashrabuhu haramun, minumannya haram. Wa malbasuhu haramun, pakaiannya haram. Wa guziya bil haram, dan dia dihidangi dengan makanan-makanan yang haram. Fa anna yustajabu lahu, maka bagaimana akan mengijabah Allah akan doanya. Dan jadi kembali itu secara lafziyah dari hadis ini. Artinya pertama, ada orang yang dia berdoa kepada Allah secara adab dia sudah tunaikan. Kan adab doa, Pak. Doa ini adabnya tadi tuh, setiap ada ibadah, setiap ada amalan baik itu dianjurin berdoa. Habis sholat kita dianjurkan berdoa. Habis apa? Habis munggah haji kita berdoa. Makanya dalam pelaksanaan haji, orang puncak haji di mana? Di Arafah, di Arafah. Ketika udah ditunaikan haji, maka di situ ada orang ketika di Arafah pelaksanaan haji itu dia berdoa tuh habis hajian. Maka ada dua doa orang yang berhaji. Dikatakan dalam Quran, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Ya, ada orang yang ketika di Arafah dia memohon kepada Allah, atina fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dia mintanya dunia doang, akhiratnya nggak diminta. Satu, ada orang yang berdoa begitu. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nah, ini yang benar. Artinya dalam rangkaian ibadah itu ada anjuran kita berdoa setelah itu ibadah dilaksanakan dengan sempurna. Ya, habis apa? Habis sedekah sunnah kita berdoa. Ya, habis hajian berdoa, habis sholat berdoa, habis zakat nih kita berdoa. Artinya antara doa dengan amal ibadah ini adalah satu yang satu bagian yang nggak bisa dipisahin. Maka kalau orang yang menyia-nyiakan doa setelah ibadah, dia nggak ngambil daripada dikatakan sama Nabi apa? Mukhul amal. Ad-du'a, doa itu adalah mukhul amal. Apa mukhul amal? Intisari daripada amal adalah doa.
Nah, begitu Pak. Ini digambarin di dalam hadis ini, Nabi berkata, ada orang perjalanannya panjang, ibadah lagi perjalanannya, rambutnya kusut, badannya penuh debu, dia mengangkat tangan, ya Rob, ya Rob, ya Rob, dia minta kepada Allah dengan cara yang benar. Tetapi syarat ijabah doanya itu enggak ada. Mana? Makanan yang halal. Maka kata Nabi, fa anna yustajabulaha, doa orang itu enggak bakalan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antaranya kenapa orang berdoa itu doanya enggak diijabah? Bukan Allah enggak mau ngijabah, tapi ada yang menghalangi akan ijabahnya doa. Mana ijabahnya doa? Makanan. Ini kan lagi bahas makanan hadis ini di awal. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kulu washrabu, ya. Kulu washrabu, makanan. Nah, kalau pengaruh, kalau makanannya makanan yang haram, maka secara otomatis ada akibat yang terjadi dari makanan-makanan yang haram. Itu tadi doanya nggak diijabah. Nah, dari sini Pak, hadis ini bisa diambil kesimpulan. Sementara pertama, ada berdoa itu adalah setelah melaksanakan amaliyah ibadah apapun, nilai ibadah apapun, itu dianjurin berdoa setelahnya. Yang kedua, berdoa itu harus dalam keadaan apa? Merendahkan diri ke hadapan Allah. Ini adabnya nih, ya, rendah diri di hadapan Allah. Masuk YouTube nih. Ya, rendah artinya nggak ada lagi sombong dalam hati. Ya, bahasanya di sini diisyaratkan asun akbarun kata Nabi. Kalau berdoa, diri kita ini dalam keadaan nggak ada nilainya. Kalau dihadapkan ke hadapan manusia, ini diri kita nggak ada apa-apanya. Harus ngerendah, ya Allah. Maka sunnah berdoa itu dengan apa? Maliha. Malih ini artinya merintih. Ya Allah, ya Rob, ya Allah, itu sunnah Pak. Jadi dibikin-bikin, dibuat nih apa, kita ini benar-benar orang yang butuh ke Allah. Ya, orang kan kalau lagi butuh ngerintih, ya tolongin dah, tuh bener nggak? Ini ada orang minjem duit nih, ya minjem duit nih Kang Nyali, ya tolongin dah, ya. Kalau lagi minjem udah kayak raja kita, giliran nagih kita udah kayak apa? Udah kayak ya Allah, susah. Itu berdoa tuh begitu. Akbar ash'as, artinya dalam artian bukan dalam keadaan lusuh, dalam keadaan dia merendahkan diri. Apa yang dia pakai enggak dibawa di hadapan Allah, apa yang dia punya pangkatnya enggak dibawa ke hadapan Allah, ya, sebutan panggilannya jangan dibawa ke Allah, ya, yang dibawa nih hambamu yang lagi butuh, ya Rob, begitu, ya. Itu adab tuh berdoa begitu. Digambarkan dalam hadis ini asun akbar, orang ini dalam keadaan penuh kotoran, dalam keadaan badannya yang kotor, rambutnya apa? Kusut, artinya dia ini nggak ada harganya di hadapan Allah. Udah ya Allah ngerendah tuh. Asy'as. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya muddu yadaihi.
Kalau berdoa ngangkat tangan. Ngangkat tangan ila sama. Ngangkat tangan ke langit. Artinya apa? Sunnah tuh berdoa mengangkat kedua tangan kita ke langit. Emang Allah ada di langit? Ya, bukan berarti kita berdoa mengangkat tangan ke langit karena Allah ada di langit, bukan. Allah itu qiyamuhu binafsih, nggak butuh akan tempat. Allah itu mukhalafatulil hawadis, beda dengan makhluknya, nggak butuh sama tempat. Makhluknya butuh sama tempat, butuh tempat duduk. Allah nggak butuh. Tapi dikatakan sama ulama, li'anna sama qiblatud du'a. Langit itu kiblatnya doa. Doa kita kan diangkatnya ke langit. Sama siapa? Sama malaikat. Ya, malaikat yang membawa doa kita ke langit. Maka angkat tangan begini, Pak. Ya, kalau kata Imam Syekh Abdul Qadir Jailani, makruh, dangak makruh. Tapi ada ulama yang mengatakan saking butuhnya dangak tahu dangak, Pak Haji? Enggak begitu ke atas, ya Allah. Tapi kata Syekh Abdul Qadir Jailani ini makruh. Sunnahnya liatin tangan kita tuh, nunduk. Itu kalau berdoa begitu kata Syekh Abdul Qadir, tangan ke atas. Itu adab. Adab. Ayyarfa'uhuma ila jihatis sama mutazallilan, dengan apa? Dalam keadaan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang ketiga, yang keempat, ya Rob. Dengan kalimat doa itu adalah ya Rob, ya Rob. Maka doa itu, Pak, ada yang bacanya ya Robbana. Rata-rata doa ya Robbana itu dalam Quran. Doa-doa para nabi itu rata-rata bacanya Robbana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana Rabbi habli minas solihin. Ya Rabbana inni askantu min dzurriyyati. Macam-macam doa dalam Al-Quran Robbana. Kenapa? Karena kita memohon kepada Allah dengan rububiyahnya Allah. Apa rububiyah? Rububiyah ini Allah adalah Allah yang maha menguasai seluruh apa yang ada di muka bumi, alam semesta. Kita minta ke Allah pengurusan Allah, perhatian Allah kepada kita dengan kalimat ya Rabb. Ya Rob, ya Rob, ya itu. Yang kedua ada berdoa pakai Allahumma, ya Allahumma. Ini doa Allahumma, doa yang dibaca oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa Allahumma? Allahumma ini artinya kita minta keuluhiyahannya Allah. Artinya apa? Dengan Allahumma kita minta hanya kepada Allah yang menjadi ilah, yang menjadi Tuhan satu-satunya, nggak ada lagi Tuhan kecuali Allah. Dengan Allahumma itu. Ya, maka Allahumma di doa Nabi di dalam kitab Mukhtarul Ahadis ada di ujung kitab itu bab adiyat, bab doa. Allahumma inni as'aluka, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azzi wal kasal. Diawalin pakai Allahumma. Karena apa? Karena kita ini minta kepada Allah yang menjadi ilah. La ilaha illallah. Enggak ada Tuhan kecuali Allah.
Jadi kita lagi nerapkan keuluhian, ketuhanannya Allah, mengakui di hadapan Allah bahwa saya nggak ada yang bisa saya minta kecuali Engkau yang menjadi Tuhan saya, begitu. Paham? Itu makanya ada dua, mau ya Allahumma, mau apa tadi, Rabbana, mau ya Rabb, itu sama, intinya doa. Ya, intinya doa. Allahumma inni as'aluka khaira hadzal yaum. Nu Nabi itu ngajarin. Wa khaira ma fiha wa khaira ma qabla wa khaira ma ba'dah. Wa a'udzubika min syarri hadzal yaum wa syarri ma fiha wa syarri ma qabla wa syarri ma ba'dah. Itu doa-doa Nabi. Jadi doa nih harus diawalin dengan langsung kita sebut nama Allah, baik dengan kalimat ya Rabb atau dengan kalimat Allahumma. Begitu. Jangan langsung aja. Ya. Saya minta tapi diawalin, diduluin dengan dua kalimat tadi, ya Rabb atau Allahumma. Begitu. Wamat amuhu haramun. Nah itu adab dalam berdoa. Ya. Nah, sekalipun doanya, adabnya udah ditunaikan, secara aturan doanya udah ditunaikan, tetapi ada syarat yang tidak dia tunaikan. Apa syarat ijabah doa? Di antaranya satu ini yang dalam hadis ini, makan makanan yang halal. Makan halal. Ya. Yang kedua, di antara saya dapat dari Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf Bukit Duri. Kalau ente pengen dapat ijabah doa, jaga aurat ente, begitu katanya. Laki-laki punya aurat, bukan hanya perempuan yang punya aurat. Laki-laki punya aurat. Mana aurat laki-laki? Ma baina surra wa rukbah. Ya, kalau keluar rumah tutup tuh aurat. Ya. Tutup aurat mana? Pakai celana jangan di atas dengkul. Di bawah dengkul. Tutup aurat. Karena dengkul aurat. Di antara kata Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf, orang yang doanya nggak diijabah oleh Allah, di mana dia masih mau buka aurat di depan orang banyak. Ya. Jadi imam sholat tuh harus dihindarin tuh. Kalau masih buka aurat di luar orang, di mana masih pakai kolor, ya itu naudzubillah, ya harus dihindarin yang begitu tuh. Ya, bukan berarti nggak boleh jadi imam, boleh, cuman yang itunya buang-buangin. Karena apa? Itu yang menjadikan penghalang. Ketika dia mimpin doa Allahumma kemana-mana pakai kolor. Hah? Bagaimana mau diijabah tuh doa jamaah yang berdoanya aja nggak bisa jaga auratnya? Paham ora kira-kira? Ini hati-hati, ini urusan aurat. Oh main bola saya Ustadz pakai kolor kan bisa, ada kolor di bawah lutut. Ada nggak? Ada. Pakai sepeda pakai kaos kaki yang nutupin apa? Dengkul bisa. Yang bikin alasan ya nggak mau modal urusan menutup aurat. Ya, banyak Pak orang-orang yang doyan hobi olahraga tapi dia masih menjaga urusan apa? Auratnya. Hati-hati. Ini perhatian. Di antara mustajab doanya orang-orang yang diijabah adalah orang yang dia dalam kesehariannya menjaga auratnya. Ya, jaga. Hati-hati. Itu. Tuh, ma'anna yustajabulah, enggak akan ada ijabah. Bagaimana Allah mau mengijabah sedangkan makanannya haram, pakaiannya haram, minumannya haram? Itu akan jauh daripada ijabahnya Allah. Ayyabadu
liman hadhihi sifatahu wa hadahalahu ayujaba du'a'uh. Dijauhkan bagi orang-orang yang punya sifat yang demikian tadi dan keadaan yang demikian tadi, akan ijabah itu dijauhin sama Allah, jauh buat ijabah. Begitu. Mudah-mudahan kita bisa ya melaksanakannya. Amin ya rabbal alamin. Begitu. Wa nuqila an Wahab bin Munabbah, an Wahab bin Munabbih annahu qala balagoni anna Musa alaihissalam marra bi rajulin qa'imin. Satu saat saya Wahab bin Munabbah meriwayatkan sampai kepadaku berita, katanya Nabi Musa alaihissalam pernah melewati seseorang qa'imin, yang lagi berdiri, yada'u, dia berdoa, wa yatadarra'u, dan dia bertadarru tawilan, dalam waktu yang lama. Wa huwa yanzuru ilaihi, Nabi Musa ngelihat tuh orang yang lagi berdoa lama tuh doanya. Faqala ya Musa, ya Rabb, Nabi Musa berkata kepada Allah, ya Rabb, amastajabta li abdik, ya Rabb, apakah engkau mengijabah tuh doa hambamu yang fulan tuh, si fulan yang doanya panjang, yang sampai sekarang masih berdiri aja tuh berdoa tuh orang. Fa'auhallahu ta'ala ilaihi, Allah mengasih wahyu kepada Nabi Musa, ya Musa, kata Allah, innahu, sesungguhnya, lau baka, seandainya orang itu nangis, hatta talifat nafsah, sampai mati dia nangis, warafa ayadah, dia angkat tangannya, hatta balagha anana, sama sampai ke langit dia angkat tangannya, mastajabtu lahu, kata Allah, aku nggak bakalan ijabah doa orang itu. Ya Rabb, lima dalik, kata Nabi Musa, kenapa orang itu doanya nggak kau ijabah, padahal dia udah lama berdoa. Li'anna fi batnihil haram, kata Allah, di perut orang itu ada makanan haram. Wa ala dhorihi haram, di depannya dia ada yang haram. Wa fi baitihil haram, di rumahnya dia ada yang haram. Nah, apa yang haram? Bisa yang kita lihat jadi haram, jadi dosa. Di rumah ada gambar kalender, Kang, dari toko emas. Ya, paha ngebolekak, tahu ngebolekak? Ditaruh di mana? Di rumah. Itu yang menyebabkan, kata Allah kepada Nabi Musa, di rumahnya ada yang haram, di perutnya ada yang haram, di depannya, di belakangnya ada yang haram. Ya, maka dialah penyebab, itulah penyebab aku nggak ijabah tuh doa orang. Sekalipun panjang lama dia berdoa, nggak diijabah tuh doa. Tuh. Ya. Maka Nabi SAW ingatkan di dalam hadis lain, ya Rasulullah, ada seorang sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas kepada Nabi SAW berkata, ya Rasul, ud'ullah, ya Rasul, berdoalah engkau kepada Allah buat saya, ayaj'alani mustajabud da'wah. Nah, ini pinter nih orang. Jadi Nabi disuruh berdoa kepada Allah, disuruh minta kepada Allah, Nabi, ya Rasulullah, tolong engkau berdoa buat saya, biar saya ini jadi orang yang selalu diijabah doa. Nah, bisa kita begitu? Kita nih minta nih ke guru, saya nggak minta apa-apa, tolong doain saya biar doa saya diijabah. Apa jawab Nabi? Qala lahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, atib, kata Nabi, atib mat'amaka, perbaiki makananmu, takun mustajabud dakwah, maka engkau akan jadi orang yang diijabah doanya. Waladzi nafsu Muhammadin biadih, kata Nabi, demi Allah yang aku ada di bawah kekuasaannya, innal abda, seorang
al-luqmatal haram, orang itu punya sesuap